Qin Yichen tahu betul bahwa dia tidak bisa berpuas diri karena dia mengalahkan Xiang Sheng. Di depannya, ada terlalu banyak gunung untuk dilampaui. Untuk memahami rahasia bloodline-nya, dia harus membuat dirinya lebih kuat. Dan, dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri di daerah aliran sungai. Secara alami, dia tidak bisa bangga dengan hal seperti itu. Sebelum orang ini, temperamennya sangat luar biasa. Melihat perubahan ekspresi di mata Qin Yichen, ada ekspresi heran di wajah Sui Qitian. Dia tahu bahwa untuk menjadi pembangkit tenaga listrik, dia harus memiliki temperamen yang ulet, dan junior di depannya sudah memilikinya. Mungkin, asalkan diberi sedikit waktu dan kesempatan, pemuda di depannya bisa menjadi eksistensinya di masa depan, bahkan lebih dari potensinya. Qin Yichen tidak tahu apa yang dipikirkan Sui Qitian, tetapi dia juga diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia merasa bahwa pembangkit tenaga listrik teratas alam surga ini baginya sama sekali tidak jahat. Duduk, untuk waktu yang lama. Sui Qitian menunjuk ke kursi batu di bawah kepala, dan memberi isyarat kepada keduanya. Mendengar ini, Han Yan dan Qin Yichen keduanya duduk. Kakak, apakah ada yang salah? Apakah Anda mengejutkan Du untuk menjemput kami? Pada saat ini, Han Yan tiba-tiba bertanya. Dia dan Qin Yichen telah memasuki ranah lembah darah, dan saat ini, Sui Qitian juga membiarkan wali keluar untuk menemui mereka. Saya khawatir ada krisis yang membuat pembangkit tenaga listrik teratas alam surga merasa tidak nyaman. Kamu harus tahu beberapa informasi orang dalam tentang He Yayu? Di hadapan pertanyaan Han Yan, Sui Qitian mengerang sedikit dan bertanya perlahan. Mendengar ini, mata Qin Yichen menyipit sejenak. Dia tahu bahwa mutasi tebing hitam Jian telah hilang, yang terkait dengan penghancuran altar kuno di dalamnya. Sebagai pencetus, dia secara alami sangat jelas. Pada saat ini, mata Han Yan tidak dapat membantu memproyeksikan ke Qin Yichen. Ketika dia bertemu pembangkit tenaga puncak alam bumi Xiang Sheng II di luar lembah He Yayu, dia berpisah dari Qin Yichen dan tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Bahkan pada akhirnya, dia menunggu sampai perang usai sebelum dia mendekati masa lalu. Melihat tindakan Han, tatapan Sui Qitian juga tertuju pada Qin Yichen, dengan senyum aneh di wajahnya. Di hadapan mereka berdua, Qin Yichen sedikit gelisah, tetapi setelah sedikit mengeluh, dia masih menjawab, visi tebing hitam adalah hasil dari pembangkit tenaga listrik yang gagal melalui Immortal Monarch Realm. Tangan, oh. Mendengar ini, mata dan pupil Sui Qitian sedikit menyusut. Saya dapat melihat bahwa dia juga sangat tertarik dengan hal ini. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat menengah surga Realm. Jika dia bisa mendapatkan setengah kaki ke pembangkit tenaga listrik Immortal Monarch Realm, pengalaman, baginya pasti merupakan keberuntungan. Saya tidak sengaja melangkah ke tebing hitam, dan pikiran yang ditinggalkan oleh keberadaan itu ingin menempati tubuh saya dan dilahirkan kembali. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, berkata perlahan. Mendengar di sini, kulit Han Yan tiba-tiba membeku. Meskipun dia tidak tahu betapa menakutkannya rumah setengah bertenaga di alam raja abadi, tetapi gagasan yang ditinggalkan oleh keberadaan itu jelas bukan pembangkit listrik teratas alam bumi yang dapat bersaing. Dia tidak berhasil pada akhirnya. Setelah lama dibaptis, pikiran yang ditinggalkannya sudah sangat lemah. Saat berjuang untuk menguasai tubuhku, pikirannya habis. Qin Yichen tidak ragu lagi, dan berkata langsung. Setelah pikiran itu menghilang, saya mendapatkan esensi darah dari tulang yang ditinggalkannya. Sehingga saya bisa menerobos ke Earth Realm Peak. Qin Yichen tidak menyembunyikan banyak tentang dua orang di kolam darah. Namun, agar tidak mengekspos kultivasi ganda seni bela diri ilahi, dia masih mengubah beberapa hal sedikit. Setelah mendengarkan kata-kata Qin Yichen, Han Yan diam-diam menghela nafas lega. Tak heran jika Qin Yichen mampu menerobos ke Earth Realm Peak begitu cepat. Ternyata dia masih punya kesempatan seperti itu di Black Cliff. Pada saat ini, Sui Qitian, yang berada di atas, untuk sementara diam, dan matanya terus menatap Qin Yichen, tampaknya untuk menentukan keaslian kata-kata yang terakhir. Di hadapan tatapan Sui Qitian, Qin Yichen tidak sedikit pemalu. Dia sudah bisa mengatakan apa yang bisa dia katakan. Jika yang terakhir tidak mempercayainya, dia tidak punya pilihan. Apakah ide yang ada itu benar-benar hilang? Sui Qitian terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia bertanya apakah dia tidak mau. Oke, di hadapan pertanyaannya, Qin Yichen mengangguk mengatakan bahwa Raja Dingin Ekstrim sendiri telah memasuki laut kesadarannya dalam kematian pacarannya, dan sekarang pikirannya telah benar-benar musnah, dan tidak ada peluang untuk dilahirkan kembali. Sayangnya, jika aku bisa mendapatkan apa yang dia rasakan ketika dia menerobos alam Raja Abadi. Mendengar ini, Sui Qitian menghela nafas, dan berkata dengan kasihan. Melihat ini, senyum pahit juga muncul di wajah Qin Yichen. Bahkan jika sisa-sisa Extreme Cold masih ada, saya khawatir saya tidak bisa mendapatkan sedikit informasi tentang situasi terobosan Immortal Monarch dari mulutnya. Lagi pula, pria itu dia juga orang yang kejam. Dia pasti enggan berbagi perasaan berharga ini dengan orang lain. Nah,
Apakah kamu berani memberitahuku tentang hal semacam ini? Apakah kamu tidak takut aku akan melawanmu? Setelah menghela nafas, tatapan Sui Qitian jatuh pada Qin Yichen lagi, dan sudut mulutnya membangkitkan senyum tipis, kata. Jika pemilik lembah ingin merugikan junior, aku tidak punya kekuatan untuk melawan. Lebih baik jujur daripada itu. Qin Yichen terkekeh, dan kemudian melanjutkan. Dan, saya percaya saudara Han Yu, dia dapat membawa saya ke sini, dan saya tentu tidak akan ragu bahwa Anda akan melawan saya. Haha, nak, kamu berbicara dengan sangat baik. Mendengar dua kata ambigu Qin Yichen, Sui Qitian tertawa terbahak-bahak. Kagum. Junior baru saja mengatakan fakta itu saja. Qin Yichen menyeringai pahit. Meskipun kekuatannya ditingkatkan, dia tidak berpikir dia bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tingkat menengah surga realem. Kakak, jangan menakuti adik kecil ini. Apa yang telah terjadi? Mengapa kamu begitu cemas? Saat ini, Han Yan juga membuka mulut dan berkata. Tidak sulit untuk melihat bahwa hubungan antara Sui Qitian dan Han Yun memang sangat baik. Bahkan jika dia menyela dengan cara ini, tidak ada sedikit pun kemarahan di wajah Sui Qitian. Anak laki-laki ini dicurigai mendapatkan peluang besar. Tapi sekarang dia memiliki banyak mata dan sedang menatap lembah darah kita. Sui Qitian mengetukkan jarinya ke kursi batu, berkata dengan enteng. Apakah orang-orang itu masih ingin kita datang ke Little Brother? Mendengar ini, Han Yun mengerutkan kening, bertanya. Itu buruk, dengan sentuhan senyuman. Sudut mulut Sui Qitian perlahan berkata, di daerah dengan sumber daya yang langka seperti lembah sungai, meski hanya rumor, itu akan membuat banyak orang gila.